Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang indah ini, di tempat yang penuh barakah ini, dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umat dicintanya mendapat syafaat di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, dan para jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kultum saya kali ini berjudul mencapai surga dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan di dunia akhirnya akan kembali kepada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat yang diinginkan, tempat yang dirindukan oleh orang yang beriman dan bertakwa, tempat bertaunya ulama-ulama dan anbiya, tempat dikumpulkannya orang-orang beramal saleh. Sementara di neraka adalah tempat dikumpulnya orang-orang kafir, orang munafik, dan orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua tempat ini memiliki sifat yang berlawanan. Surga dipenuhi dengan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, tempat yang indah, tempat yang sejuk, disediakan untuk orang-orang yang muttaqin, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Sebaliknya di neraka adalah tempat dikumpulkannya orang-orang kafir, siksanya, kepedihannya, dan disediakan untuk orang-orang yang durhaka, dan itulah sebuah tempat kembali. Qul lil ladzina kafaru, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad kepada orang kafir, satu pelakuna, pasti kamu akan dikalahkan, atau saruna, dan dibawa kemana Allah Subhanahu wa taala membawa orang-orang kafir tersebut? Ila jahannam, ke dalam neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang muttaqin, fastabiqul khairat, orang yang berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjelaskan ciri-ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari dari ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan surga luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Golongan yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang berinfak di
ada lapang atau sempit. Bagi kita yang punya rezeki yang banyak, infakkanlah. Ketika kita punya rezeki sedikit, usahakanlah berinfak. Awal pertama gajian, infaknya 100.000, infaknya 50.000. Mendekati akhir bulan, infaknya terus berjalan walaupun 10.000. Bagaimanapun kondisinya, dia masih tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaiz, mampu menahan amarah. Golongan yang kedua ini, saat emosinya kita, saat marah kita tidak stabil, dia lebih memilih untuk menahannya dan tidak melampiaskannya. Karena ia tahu, karena ia sadar bahwa hawa nafsu itu bersumber dari syaitan. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Golongan yang terakhir ini jarang sekali kita temukan. Terkadang kita ketika sudah berselisih dan bertengkar, susah untuk berdamai dan susah untuk minta maaf. Padahal dengan kita meminta maaf, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Tergantung dengan kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Ketika niat kita sudah ridha dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudah jalannya untuk berdamai. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas khilafan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu